Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar-lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terbaik di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hampir di semua paroki banyak orang yang terlibat, entah itu orang muda maupun orang tua, bahkan anak-anak. Itu suatu pertanda yang baik bahwa orang melayani sesamanya, terutama di dalam gereja, di dalam liturgi, maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Bisa juga dilihat bahwa seperti yang dikatakan di dalam Injil, kita tidak saja menjadi pendengar firman, tetapi harus menjadi pelaku firman. Kita di dalam gereja memang selalu mendengarkan firman Allah yang dibacakan, bahkan direnungkan atau dikhotbahkan. Tetapi apakah itu kemudian menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu dalam hal ini pelayanan? Belum tentu juga. Kita senang mendengar firman, kita senang membaca firman, tetapi kesenangan itu hanya untuk memuaskan kehausan pribadi. Sekali lagi, apakah itu menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu? Belum tentu. Nah, apa yang harus kita renungkan pada kesempatan ini ketika kita mendengarkan warta Injil yang sangat jelas bahwa Yesus itu mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Namanya saja sudah ahli Taurat, berarti ahli di dalam Alkitab, ahli di dalam kitab suci.
Mereka banyak tahu tentang kitab suci, bahkan bisa menafsirkan. Bahkan mereka yang punya hak untuk menafsirkan seperti Musa. Demikian juga orang-orang Farisi, orang-orang yang taat hukum. Dalam hal ini adalah hukum agama. Maka dari itu seperti yang kita ketahui, orang-orang Farisi ini adalah orang yang bertekun di dalam agamanya. Sampai-sampai disebut sebagai kelompok Farisi yang legalistis. Hidup sesuai dengan hukum agama. Contohnya kalau mereka berpuasa, mereka berpuasa 2 kali seminggu, dikatakan demikian. Kalau mereka menjalankan peraturan-peraturan agama, lihatlah dengan teliti mereka menjalankannya. Bahkan bisa mengkritik orang-orang yang tidak taat dengan aturan-aturan agama. Artinya apa? Sebenarnya 2 kelompok ini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, adalah contoh dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang tahu banyak tentang agama, khususnya agama Yahudi. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa mereka dikecam, dikritik oleh Yesus? Dengan jelas dikatakan bahwa sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Inilah yang dikecam oleh Yesus. Mereka saleh tetapi untuk dirinya sendiri. Mereka mengajarkan kebenaran tetapi hanya untuk kelompoknya sendiri. Di dalam tindakan, di dalam perbuatannya yang dilihat oleh orang-orang lain tidak seperti yang diajarkannya. Inilah ini dikecam oleh Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Saudara saya terkasih, tadi saya mengatakan hampir di setiap paroki banyak orang yang terlibat giat melayani. Apakah itu baik? Menurut saya baik. Apakah hanya itu yang diharapkan? Saya pikir tidak hanya itu. Kalau orang hanya rajin sembahyang di gereja, tidak cukup. Kemudian orang rajin sembahyang juga melayani, masih kurang. Apa yang kurang? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Karena Yesus tadi mengatakan dengan jelas, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Tidakkah seringkali kita menjumpai ada orang-orang yang aktif tiba-tiba hilang? Ada apa itu? Ada orang yang sungguh aktif tiba-tiba kemudian pindah agama. Ada apa sebenarnya? Nah, kalau kita mulai jujur di situ, setiap orang itu hampir semuanya mempunyai keinginan dan tujuan. Tidak mungkin tidak. Lalu sekarang apa yang diutamakan dalam kehidupan beragama? Apakah keinginan pribadinya atau yang mana? Satu hal, kalau saya mengatakan bahwa kurang dari cukup kalau hanya orang rajin sembahyang dan melayani. Pertanyaannya adalah, sekarang itu melayani demi siapa, untuk siapa? Coba Anda refleksikan. Saya mau melayani itu asal sesuai dengan kehendakku. Melayani siapa itu sebenarnya? Mereka atau keinginanku? Tanpa disadari, orang hanya mau melayani kalau menuruti keinginan dia. Dan seandainya itu dituruti, dia akan menjadi puas. Dia berpuas diri. Karena keinginan dia tercapai. Padahal yang diharapkan di sini adalah
kalau kita berbuat sesuatu bukan demi diriku, tetapi demi memuliakan Allah. Maka ada sebuah moto dari saudara-saudara kita yang tergabung dalam Ordo Yesuit yang mengatakan semuanya yang dikerjakan itu demi kemuliaan Allah. Ad Maiorem Dei Gloriam. Di sana jelas bahwa segala tindakan, segala aktivitas, segala sesuatu yang dikerjakan hendaknya menjadi kemuliaan bagi Allah. Bukan kemuliaan bagi dirinya, bukan kemuliaan bagi kelompoknya. Maka jelas-jelas di sini diharapkan kalau kita berbuat sesuatu, pertama-tama kita harus mau berefleksi diri. Selama ini saya aktif karena apa? Karena saya ingin apa? Atau karena siapa? Bisa jadi orang menjadi terpaksa karena ada orang yang menekan, entah dari atas, entah dari samping, entah dari samping kanan atau kiri. Merasa tidak enak. Nah, kalau kita sungguh-sungguh mau menyadari, kita sebagai orang-orang Kristiani, kita adalah pengikut Kristus. Ya. Apa yang dikatakan oleh Kristus itu, di mana dia bersabda, aku datang untuk melayani kehendak-Mu. Menjadikan diri kita sadar bahwa ternyata apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus sangat jelas. Kita harus berbuat sesuatu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bukan pertama-tama demi aku, bukan demi kesenanganku, bukan demi kepuasanku, tetapi aku sungguh-sungguh melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapakku. Saudara saya terkasih, kita bisa meneliti setiap tindakan kita. Kalau saya berbuat baik terhadap seseorang, lihatlah motivasinya, tujuannya. Apakah benar-benar motivasi itu digerakkan oleh belas kasih Yesus? Seperti Yesus yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan, melihat orang-orang yang menderita. Atau justru dengan saya membantu orang, saya memperoleh popularitas. Saya akan dicap atau disebut orang yang saleh, orang yang baik. Atau yang bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita sadar bahwa kita menjadi orang-orang beriman hendaknya. Pertama, menjadi orang yang mempunyai integritas. Apa yang kita lakukan hendaknya itu yang menjadi perkataan-perkataan kita. Apa yang kita katakan hendaknya itu kita lakukan. Tidak seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat yang sungguh memahami kitab suci. Orang-orang Farisi yang taat hukum. Tetapi hidupnya hanya untuk mereka sendiri. Lalu yang kedua, kita sebagai orang-orang beriman hendaknya selalu melihat kenyataan apa yang menjadi tujuan kita untuk berbuat baik itu. Kita melayani itu. Sekali lagi, apakah kita hanya untuk memuaskan diri kita masing-masing atau sungguh-sungguh melayani karena Tuhan? Dan ini kalau saya harus jujur, seorang yang mungkin aktif, mungkin bahkan memimpin, ini sangat boleh katakan riskan, di mana orang-orang yang memimpin itu bisa jadi cepat tergelincir dalam hal motivasinya. Ya, bisa jadi seorang Romo akan mengatakan ketika umat yang bertanya, boleh ini atau boleh itu, aturan ini bagaimana dan sebagainya. Lalu Romo mengatakan, ini yang Romo kamu atau saya? Bisa jadi. Demikian juga pemimpin-pemimpin umat yang katanya melayani. Kamu ini mau dilayani atau mau melayani saya? Ini fakta-fakta yang sering kali terjadi tanpa disadari. Pertanyaan utama sebenarnya apa yang dikatakan di dalam warta Injil hari ini menjadi jelas.
Kita boleh aktif, kita boleh melayani, sungguh-sungguh kita apa yang kita dengarkan di dalam Alkitab, kita tergerak hati untuk melayani, tetapi sekali lagi, saya ini melayani untuk apa dan untuk siapa. Kalau kita sungguh bisa melayani, tidak seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bagi Allah, bersyukurlah di situ. Bahwa Anda sudah mulai menyadari apa yang harus Anda lakukan, dan itu menjadi pujian bagi Allah. Dengan demikian, saudara terkasih, baik dalam bacaan pertama dari kitab Maleakhi, maupun dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang kita dengar bersama tadi, menguatkan kita dan menguatkan apa yang dikatakan dalam warta Injil. Bahwa kita harus melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Maka dari itu, apa yang dikatakan dalam kitab Maleakhi menjadi jelas. Kamu telah menyimpang dari jalan. Dengan pengajaranmu kamu membuat banyak orang tergelincir. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengerti jalan yang kutunjukkan dan kamu memandang bulu dalam pengajaranmu. Lihat di situ kecaman Allah terhadap orang-orang atau pemimpin-pemimpin Israel pada waktu itu. Yang jelas mereka bisa membuat umat jatuh ke dalam dosa dan pengajaran mereka yang baik itu bisa tergelincir sedemikian rupa tanpa disadari. Maka marilah saudara terkasih, dengan kekuatan rahmat ilahi, terutama Ekaristi yang akan kita sambut, sungguh-sungguh menguatkan, meneguhkan dan mendorong kita untuk berbuat baik dengan motivasi sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Amin.